for saving me and forgiving me. Thank you for loving me, my God. Thank you for healing me and for blessing me. Thank you for holding me, my God. Words can't describe all the thanks in my heart, but I will endeavor to try. So with all my heart, I will thank you, God, and with all I am, I'll pray. For you're always good, and your love remains
I've seen the world a couple times right now. We're all the same. People wishing what they got away. We need a change. Are we looking in the wrong place? Finding meaning in the wrong names. If I'm being honest with myself, all the fame and all of the faces, all the fake congratulations, buying stuff to fill the spaces. Is it ever enough when it never could be? To gain all the world but never be free. So we say, what's the use comparing, worrying and stressing, keeping up with everyone, when trying to be somebody perfect? Love reminds me that I've got everything I could want. So we're saying, what's the use comparing, worrying and stressing, keeping up with everyone, when trying to be somebody perfect? Love reminds me that I've got everything I could want. Na 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 na, Jesus, you are all that I want. I was running wild, fell in love with the chase. I've been up and down and all over the place, wasting all my days and nights, never feeling satisfied, and putting on a smile. I was keeping a faith, but there's no imitating what I found in your grace. All the things I left behind are shadows, now I've seen the light. In my head and my soul, with my heart, my all, I know that I know, no, no, no. Never, never have I ever found a love so good, so good. And never, never am I ever getting over living with you. And nothing will change it. All I can say is, and never, never have I ever found a love so good, so good. Yeah. I've got a million reasons why I can't be the same. You've got me looking forward, never turning my gaze. Forever got us, you and I, together till the end of time. In my head and my soul, with my heart, my all, I know that I know, no, no. Oh, never, never have I ever found love so good, so good. And never, never am I ever getting over living with you. And nothing will change it. All I can say is, never, never have I ever found a love so good, so good. Your love is patient, love is kind. Your love is never hard to find. Forever I am yours and you're mine, oh my, oh my, oh. Never, never have I ever found a love so good, so good. And never, never am I ever getting over living with you. And nothing will change it. All I can say is, never, never have I ever found a love so good, so good. Yeah.
Selamat hari Minggu. Yuk mari kita siapkan hati kita, kita fokus karena kita mau menyembah Tuhan Allah kita. Sama-sama kita nyanyikan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya.
Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa untuk pelayanan kids dan teens. Tuhan, kami percaya Bapa kalau kuasa-Mu itu selalu beserta dengan kami Tuhan. Kau terus kasih semangat, kasih kekuatan, kasih inspirasi Tuhan buat kami semua yang melayani Sunday service juga, IT dan PW, hamba-hamba Tuhan dan volunteer. Kami percaya Tuhan Yesus Kau akan terus berikan hati yang melayani, hati yang terus rindu untuk mencintai Engkau, untuk menjangkau Tuhan banyak lagi jiwa ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan melalui pelayanan kami akan banyak Tuhan saudara-saudara kami akan mendengar kabar baik yang mendapatkan pengharapan dan kekuatan ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga untuk pergumulan ekonomi dan pekerjaan ya Bapa, untuk setiap jemaat IFGF Tuhan. Saudara-saudara kami Tuhan mungkin tidak seperti dahulu kala ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan di new normal Tuhan Kau akan membawa kami kepada suatu glory yang lebih lagi Tuhan, suatu glory yang baru, dan Kau akan bukakan Tuhan hal-hal yang baru kepada kami, dan selalu ada pengharapan Tuhan, di situ ada jalan keluar, dan kami percaya Tuhan Yesus berkat-Mu nyata buat kami ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia Tuhan. Setiap minggunya kami bisa ibadah online Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan di sekeliling kami percaya ya Bapa, kalau Engkau selalu menyertai dan beserta dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk tim pastoral IFGF Cirebon dan Global Tuhan, Kau terus kasih kekuatan, Kau kasih pengurapan ya Tuhan, walaupun mungkin kami nggak ketemu satu sama yang lain, tapi kami tahu Tuhan, hati kami Tuhan akan menjadi satu Tuhan karena kasih-Mu, dan Kau akan yang mengikat kami Tuhan, tali persaudaraan ini Tuhan dengan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus Kau selalu beserta kami dan Kau berjalan bersama kami apapun yang terjadi ya Bapa. Kami mau terus berpengharapan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hati kami Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan sekali lagi, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah
melewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Wah, kita ketemu lagi sekarang. Tapi kondisi di Cirebon sekarang lumayan cukup dingin. Sampai saya harus demikian ya. Tapi mengucap syukur bahwa sekarang kita udah memasuki Februari. Tapi tentunya juga ada banyak yang kebingungan, gelisah. Karena sudah Februari, tapi juga masih demikian kondisinya ya. Banyak sekali berita-berita yang membuat kita gelisah. Banyak yang membuat kita, apa benar nggak sih apa yang maksudnya Tuhan? Sedangkan kita punya tema secara keseluruhan adalah Greater Destiny. Itu secara keseluruhan dalam tahun ini. Banyak kemudian bertanya-tanya, apa itu maksudnya? Nah, kita akan mulai dulu. Kita akan mulai, mungkin masih ingat bahwa sebelum kita menuju ke destiny, kita itu harus dipilih terlebih dahulu. Jadi kita melihat Yohanes 15 ayat 16 yang mengatakan demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku, Tuhan, yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan, coba perhatikan, kita kasih garis merah ya, menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Perhatikan, menetapkan dan pergi menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya, nah ada supaya ini, apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara, kalau kita melihat ini, kita baru beberapa minggu kemarin, kita terus bicara mengenai chosen sebetulnya. Bahwa kita itu orang-orang yang dipilih. Anda pun adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Demikian juga dengan saya. Saya merasakan ini. Kita nggak tahu. Karena itu adalah hak prioritas daripada Tuhan sendiri. Kenapa kita? Itu sudah diuraikan dalam beberapa minggu. Kita sudah menguraikan hal ini. Tapi sekarang kita bicara selanjutnya. Karena dikatakan di situ bahwa aku menetapkan. Saudara, bukan cuma dipilih ternyata, tapi ditetapkan. Kita tuh ditetapkan. Ada satu gambaran utamanya kira-kira gitu ya. Kita ini sudah ditetapkan untuk menjadi apa. Ini yang paling penting. Dan juga bukan cuma menetapkan, ditetapkan aja. Tapi kita harus menghasilkan buah. Jadi sudah ditetapkan, kita harus menghasilkan buah. Tentunya kita perlu diperlengkapi tentunya ya dalam menghasilkan buah. Dan masih ada di sini. Karena itu, kalau kita minta kepada Bapa, maka dalam nama Yesus, itu akan diberikan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan atau yang menjadi sesuatu yang menggembirakan buat kita, bahwa kita bukan hanya dipilih, tapi ternyata kita sudah ditetapkan oleh Dia. Diperlengkapi
agar kita bisa menghasilkan buah, yaitu dengan minta kepada Bapa dan dalam nama Yesus Kristus akan diberikan kepadamu. Saudara, di dalam The Message ini agak sedikit lebih jelas sekali gitu ya. Karena dikatakan bukan Tuhan memilih aja, tapi Tuhan menaruh kita. Dikatakan put you in the world. Artinya apa? Kita ditaruh di dunia ini itu karena inisiatifnya Tuhan sepenuhnya. Kemudian kalau kita baca di bawahnya, yang paling penting yang saya kasih garis merah adalah in relation. Ada hubungan dengan Tuhan Yesus, bahwa itu akan menjadikan kita bukan saja diperlengkapi, tapi kita akan menghasilkan buah, dan kita akan tahu kemudian untuk apa kita sebetulnya dipilih oleh Tuhan. Suatu gambaran yang ya mungkin nggak mudah, tapi ini ada contoh yang luar biasa. Gambarannya sederhana sekali. Saudara, ini kita ceritanya gitu ya, kita mau menanam tanaman lombok, nggak usah gede-gede, lombok aja. Kemudian kita tahu bibitnya kita taruh di dalam tanah, seperti biasa lah ya. Bibit yang mati itu ditaruh di dalam tanah. Kemudian dia mulai tumbuh kecil-kecil. Dan ketika dia mulai tumbuh kecil-kecil, kita harus tahu bahwa bibit ini benar, bibit lombok. Jangan kita mau nanam lombok, tapi bibit tomat yang kita tanam pasti nggak karu-karuan hasilnya. Loh kok begini gitu kan ya? Kita tahu. Nah di sini kita lihat Tuhan pun tahu siapa kita. Karena itu dikatakan di sini kita taruh bibit dan dia mulai tumbuh. Sedikit-sedikit lah. Di situ ada hari demi hari gitu ya. Nah sedikit kemudian dia tambah hari tambah menjadi besar. Tapi karena menjadi besar ini perlu diperlengkapi. Yaitu sedikit batang lah ya di pinggirnya gitu. Supaya dia nggak jatuh ke bawah, karena lombok itu harus dari atas ke bawah ya, jadi dia harus tumbuh ke atas, maka ditaruhlah di situ. Nggak enak memang, ditambah pupuk dan seterusnya, kemudian juga ada banyak hal yang lain yang perlu kemudian disesuaikan agar dia tumbuh dengan baik. Nah, setelah menunggu beberapa lama kemudian dia akan menjadi besar, dan di situ kelihatan sekali bahwa batangnya itu karena terikat oleh tiang yang kuat itu, dia akan tumbuh ke atas. Dia nggak akan jatuh ke bawah. Jadi inilah yang kita kehendaki tentunya, supaya lomboknya nanti nggak berjatuhan di bawah malah rusak gitu kan ya. Tapi kemudian juga ada beberapa tempat yang kita mesti potong. Daunnya mungkin lebat tapi kita mesti potong. Saudara, dan kita mungkin memberikan pupuk lebih lagi. Pupuk gini. Saudara, ini kelihatannya sederhana ya. Tapi saya baru-baru ini saya teringat, istri saya juga menanam pohon jeruk gitu ya. Wah, pertama kali karena kita beli pohon itu sudah kelihatan ada buahnya. Wah, pertama kali kelihatan buahnya menyenangkan sekali. Tapi kemudian dia merasa, kok lambat ya. Dikasih pupuknya lebih lagi. Ya, pupuk NPK-nya lebih. Ternyata bukannya tumbuh dengan baik, dia malah mati. Saudara. Jadi kita mesti ngerti sekali. Tuhan juga memperlengkapi kita itu dengan cara yang hati-hati sekali. Maka kita lihat di gambar yang ketiga, kita lihat bahwa itu tumbuh dengan baik dan kita melihat hasilnya. Yaitu buah-buah lombok sudah kelihatan. Maka senang sekali tentunya kita. Demikian juga Tuhan. Proses kita untuk diperlengkapi, proses kita ditaruh, ditempatkan di dunia ini, tapi untuk diperlengkapi, untuk menghasilkan sesuatu, itu tentunya membutuhkan hal-hal yang tertentu. Dan ini juga dilakukan oleh Tuhan. Maka kalau kita ngelihat sekarang 1 Petrus 1, sebetulnya mulai dari ayat 1 sampai dengan 7, tapi kita mulai dengan ayat 3 aja lah, supaya kita lompat-lompat sedikit, tapi kita bisa menangkap intinya ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Artinya kita perlu lahir baru. Dipilih itu Tuhan sudah tahu. Kemudian diperlengkapi kita itu ketika kita tahu dan kita mulai kemudian mengakui, dan jelas sekali kita perlu sekali untuk bertumbuh, yaitu pertama kali dikatakan kita tuh dari hal yang mati sebenarnya, kemudian dilahirkan kembali, saudara. Yaitu ketika kita semua bertobat, kita semuanya menjadi hidup baru. Ya. Oleh kebangkitan Kristus di antara yang mati tadi ya, kita hidup.
Kemudian untuk apa? Untuk hidup yang penuh harapan. Seperti kita mengharapkan tanaman lombok tadi berbuah, demikian juga Tuhan juga menanam ini, kemudian memperlengkapi. Dia juga ingin kita berbuah, demikian kata Tuhan sendiri. Dan buahnya itu adalah buah yang terbaik, yang tetap. Nah, untuk itu ada suatu pengharapan bahwa kita itu akan menjadi hal yang baik. Dan untuk itu pun kita perlu tahu bahwa kita akan dibebaskan, dikatakan dibebaskan, dimerdekakan. Itu supaya kita tahu bahwa kita penuh pengharapan. Dimerdekakan, dibebaskan dari apa? Dari duniawi ini sebetulnya. Hal-hal yang selama ini mungkin mengikat kita ke keduniawian ini, membuat kita nggak bisa bebas. Ya, kemudian dikatakan dibebaskan. Ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara, perhatikan, dipelihara oleh kekuatan Allah karena imanmu. Saudara, ini perlu sekali kita mengerti bahwa kita itu dipelihara oleh Tuhan sendiri. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita diproses kok nggak enak ya, saudara, kita tahu bahwa ada kekuatan Tuhan. Seperti Daud mengatakan demikian. Mazmur 23 ayat 4 dikatakan ya, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Kita nggak baca semua, tapi ayat 4-nya mengatakan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, seperti kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Gambarannya sederhana sekali. Daud mengatakan tongkat dan gadanya. Artinya apa? Kalau kita jalan kemudian naik atau kita jalan tempat yang berbahaya, kita butuh tongkat kadang-kadang. Ya, untuk jalan bersama dengan tongkat itu, untuk naik ke atas atau untuk turun ke bawah juga kadang-kadang yang penuh dengan batu-batuan, kita butuh tongkat. Tapi kita juga butuh apa, saudara? Kita juga butuh gada. Artinya gada itu di samping tongkat yang kita perlukan, kita juga perlu arahan. Arahan itu ya mungkin dipukul kiri kanan lah, diarahkan ke sana. Kamu salah jalan. Di gadanya itu yang membuat kita, memelihara kita. Dipelihara oleh kekuatan Allah. Dan kemudian kita ayat yang berikutnya, mungkin kita bisa, tapi bergembiralah. Meskipun kita sedang diproses begitu, bergembiralah. Itu kalau lebih jelas lagi dikatakan di 1 Tesalonika 5, 16, 17 dikatakan jelas sekali. Sekalipun dikatakan kamu harus berduka cita dan berbagai-bagai pencobaan. Bergembira itu sama dengan kalau kita bisa mengucap syukur. Dan 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 dikatakan, kita dikatakan jelas sekali oleh Tuhan, ya, bergembira, berucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Bersukacitalah, awalnya demikian. Berdoalah, kemudian mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan buat kita. Maka kadang-kadang kita nggak sadar, di dalam proses dilengkapin ini, sering kita mengeluh, sering kita mengatakan, Tuhan di mana ya, kenapa kok aku begini, kenapa masalah ini kok aku yang menerima, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang kita saat-saat seperti sekarang ini, kita jadi gelisah. Kenapa ya kondisi? Bukan cuma ekonomi aja sudah berat, tapi kondisinya juga saat ini ada pandemi. Kita juga nggak tahu berita-berita yang luar biasa ya, banyak sekali teman ini, teman itu, teman-teman saya yang kita reuni tahun 2019 November kemarin, kira-kira bulan itulah ya. Itu ada kira-kira 50-60 orang gitu yang datang ke reuni. Saudara tahu dari bulan November Desember tahun kemarin sampai hari ini, saya menerima ada 9 orang teman saya yang Tuhan panggil. Aduh, rasanya kok bisa-bisanya ya? Kenapa ya? Kadang-kadang kita berpikir seperti itu kan ya. Makanya dikatakan di sini, sebab ayat 7, semua maksudnya itu hanya untuk membuktikan kemurnian imanmu, kepercayaanmu. Bagaimana kamu bergantung kepada Tuhan, bagaimana kamu mengandalkan Tuhan, bagaimana itu bisa menjadi suatu proses sebetulnya untuk kita menjadi dewasa. Seperti batang tomat tadi, makin lama makin kuat, makin tinggi, sehingga dia pada saatnya, batang lombok tadi, maka pada saatnya
itu akan berbuah lomboknya. Itu yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Nah, coba kita lihat sekarang gambar ini ya. Kita lihat sebentar. Nah, ini ada gambar. Tuhan tidak akan pernah salah pilih. Seperti kita nggak boleh salah pilih. Ini bibit lombok, ini bibit tombak. Kita harus tahu, oh ini bibit lombok karena saya mau tanam lombok. Gitu. Demikian juga. Tuhan tidak pernah salah pilih. Tapi kita manusia selalu memikirkan siapa dia? Otniel. Siapa Otniel itu? Dikatakan seperti itu kan. Semua banyak orang yang nggak tahu siapa Otniel dikatakan seperti itu. Tapi coba saudara perhatikan sekali. Kitab Hakim-Hakim 3 ayat 9 sampai 11. Kalau saudara membaca dari kitab Hakim-Hakim ini, mungkin kita bisa next-nya, kita bisa lihat ini dikatakan. Lalu berserulah orang-orang Israel kepada Tuhan. Kenapa berseru? Karena mereka ditekan oleh bangsa Midian. Dikatakan di ayat-ayat sebelumnya ini, dikatakan mereka itu sampai melarat, saudara. Sangat melarat. Mereka sangat sedih. Dan Otniel adalah sebenarnya anak daripada Kenas, adik daripada Kaleb. Nah ini sudah perhatikan ya, anak Kenas, adik Kaleb sebetulnya Otniel itu. Nah, kenapa demikian? Karena waktu itu Otniel ini adalah hakim. Jadi dialah yang kemudian mengatakan kepada bangsa itu, kalian salah, kalian harus bertobat, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi sebelum itu, Tuhan memperlengkapi, dia tahu siapa Otniel. Dia punya bibit yang benar ini. Karena dia tahu dia di bawah Kaleb. Nanti kita perhatikan siapa Kaleb sebenarnya. Tapi Otniel ini kemudian diambil dan dijadikan pahlawan. Kalau saudara baca, di mana cara Tuhan menghinggapi dia. Kemudian dia bisa berani maju berperang. Dan dia mengalahkan semua waktu itu. Ya, tekanan-tekanan dari Raja Aram itu dikalahkan sama dia. Sehingga dikatakan negeri itu menjadi aman selama 40 tahun. Otniel ini cuma hakim pada saat itu, saudara. Jadi kita mesti mengerti juga. Kita nggak bisa membayangkan, kok Otniel ya yang jadi pahlawan? Mestinya kan ada yang lebih besar. Nah, coba kita lihat gambar tadi, gambar sebelumnya. Gambar siapa yang di kanan, itu Kaleb, saudara. Dan kita sudah kenal Kaleb, siapa Kaleb sebenarnya. Otniel adalah adiknya Kaleb. Kita tahu, kalau dia saudara, paling tidak dia mengenal betul cara-caranya. Dia mengenal betul bagaimana Kaleb itu percaya kepada Tuhan. Sampai Tuhan percaya, maka Otniel dijadikan salah satu hakimnya. Zaman hakim-hakim itu, saudara. Dan kita melihat sekarang Kaleb itu siapa? Bilangan 13. Dikatakan Kaleb itu boneless fit, dikatakan seperti itu. Jadi dia tahu betul janji Tuhan, dia nggak pernah merasa bengkok atau nggak percaya. Dia percaya benar. Dan dikatakan dia percaya itu dengan imannya. Ya, jadi tahu betul Kaleb bagaimana dia waktu kita tahu ada 12 orang yang pengintai dan seterusnya gitu ya. Kita tahu cuma ada 2 orang yang berani mengatakan berbeda dengan yang lain. Yang 10, wah nggak bisa lah. Kita nggak mungkin bisa menang sama mereka. Tapi Kaleb itu mengatakan demikian. Ayat 30, bilangan 13. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di depan Musa. Hebat ya, dia di depannya Musa, dia berani menenteram katanya. Tidak, kita akan maju dan kita akan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara, kepastian Kaleb yang luar biasa. Padahal yang 10 mengatakan, waduh, kita seperti belalang kalau di sana. Orangnya gede-gede dan lain-lainnya lah ya. Ceritanya menakutkan sekali pokoknya. Bangsa itu bangsa yang kuat, kotanya juga hebat dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi Kaleb mengatakan, dan Yosua tentunya, 2 orang ini memang hebat sekali. Dan dia katakan, pokoknya aku percaya. Kalau Tuhan janji, dia pasti akan memberikan kepada kita. Maka dikatakan sampai boneless fit gitu ya. Kemudian yang Yosua 14 ayat 11, ini lebih dikatakan lebih heran. Siapa Kaleb itu dikatakan? Dia tuh selalu siap dan selalu punya pengharapan. Ini yang penting. Pengharapan yang sudah dia ikatkan dengan janji-janji Tuhan. Dan dia percaya. Dan dia nggak surprise kalau dia menang. Pokoknya kita akan maju terus. Ya, jadi seperti itulah kejadiannya.
Dan kita percaya sekarang bahwa karena Kaleb, Otniel pun ditunjuk oleh Tuhan. Kita tahu Otniel pun ditunjuk ya. Itu Otniel. Tapi sekarang kita ngelihat lagi satu lagi. Mungkin kalau sampai di sini kita masih ragu-ragu atau lain-lainnya ya. Kenapa? Dikatakan sekarang mengenai satu orang lagi. Ini yang hebat lagi gitu ya. Gideon. Nah, Gideon itu dikatakan Tuhan menetapkan dan memperlengkapi, dikatakan dengan jelas sekali Gideon. Loh kenapa? Gideon itu sudah dalam kondisi ketakutan. Dia sendiri sedang melakukan katanya di tempat gandum itu, dia bersembunyi sebetulnya karena tekanan dari bangsa yang luar biasa yang ingin menghancurkan Israel itu. Ya, dia pada lari berantakan semuanya pada ketakutan, termasuk Gideon. Gideon adalah seorang yang penakut. Tapi suatu ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Ya betul, itu ayat itu. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Ya, dikatakan apa? Pahlawan yang gagah berani. Wong dia lagi kerja giling gandum. Dikatakan seperti itulah kira-kira ya. Dia lagi bersembunyi karena ketakutannya. Dia lagi giling gandum. Tapi dikatakan oleh malaikat Tuhan, kamu pahlawan yang gagah berani. Bingung nggak saudara? Bahwa kalau kita dipilih oleh Tuhan, aku memilih kamu karena aku percaya kamu akan menjadi misalnya apapun juga lah ya. Contoh yang sederhana sekali yaitu saya sendiri waktu Tuhan minta saya untuk sepenuh waktu untuk menjadi hambanya sepenuh waktu, itu juga siapa saya? Nggak bisa dong saya, bukan potongannya kira-kira gitulah ya. Saya lebih senang untuk jadi bisnismen. Kalau pelayanan, oke lah pelayanan saya mau. Tapi dengan bisnis saya bisa membiayai pelayanan saya. Wah rasanya kan seperti itu. Tapi Tuhan minta kalau kamu mau sepenuh waktu, lepaskan semuanya. Saudara, ya kemudian saya ambil keputusan, ya kalau Tuhan yang menghendaki, ya udah, oke Tuhan. Saya tanya mama saya tanya istri saya, anak-anak semuanya, oke setuju ya sudah, saya jalan. Memang berat, karena saya sedang diperlengkapi oleh Tuhan. Diperlengkapi apa yang pertama? Yang pertama adalah faith saya. Mental percaya saya ini khususnya terhadap dia. Bahwa kita harus punya faith dan itu menghadapi banyak hal. Karena itu kita tahu seperti apa yang terjadi dengan di sini Hakim-Hakim 6 ayat 14 dikatakan dengan jelas sekali bahwa kekuatannya gitu ya. Bukan kita punya kelemahan, kekuatan Tuhan itu luar biasa. Dan itu yang memberikan kepada kita diproses, kemudian kita menjadi sesuatu yang apa yang Tuhan kehendaki. Ya, jadi kemudian Tuhan mengatakan di ayat 14, maka lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman. Yang penting saudara ya, berfirman. Dikatakan apa? Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Aku yang mengutus kamu. Saudara, Tuhan memilih, kemudian memperlengkapi untuk kita menghasilkan buah dan buahnya tetap. Ya, ini yang luar biasa kan ya. Tapi namanya manusia Gideon, dia masih minta tanda-tanda. Benar enggak ya ini? Sorry, kita sering seperti itulah ya. Kayak saya sendiri waktu itu juga minta tanda. Tuhan dikasih tanda dong kira-kira. Kenapa sih? Kenapa mesti demikian? Ya waktu saya berdoa puasa, Tuhan memberikan suatu. Saya merasakan sekali itu ada di hati saya. Saya nggak tahu apakah itu memang suara Tuhan langsung audible. Tapi saya tahu bahwa ada suara yang ada di dalam diri saya. Yang mengatakan, Handoyo, kamu mau atau tidak? Gitu aja. Ya mau Tuhan, mau Tuhan. Tapi kenapa saya diberikan masalah-masalah seperti ini gitu ya? Baru Tuhan bicara, kamu harus tahu, katakan ya, bahwa di dunia ini tidak ada yang namanya koran dipalsukan. Ya memang nggak ada, siapa yang mau palsu koran, apalagi sekarang. Ya nggak ada gunanya sama sekali, kita dengan cepat sekali bisa membuka kemana-mana kita tahu. Nggak ada Tuhan, nggak ada yang mau palsu Tuhan. Nah, tapi kenapa banyak orang yang memalsukan uang?
Ya karena uang itu ada harganya. Nah itu, Tuhan bicara, nah itu yang aku katakan kepadamu. Kamu berharga di mataku. Waduh, saya nangis waktu itu saudara ya. Yang benar Tuhan, kamu berharga. Tuhan memilih, Tuhan tahu latar belakang saya. Tuhan tahu kondisi saya. Dan kemudian Tuhan memperlengkapi. Kamu berharga. Nah, kenapa kok saya mengalami masalah demi masalah seperti ini? Karena waktu aku panggil kamu, dikatakan saya 4 kali, saudara. Ada hamba-hamba Tuhan yang kemudian memanggil saya dalam 4 tahun berturut-turut itu ya. Setiap kali saya dipanggil, kamu mesti full time, tapi saya mau tunda-tunda. Dikatakan, karena kamu, aku tunggu. Makanya hari ini aku tanya, mau atau tidak, putuskan sekarang. Wah, jadi saya takut sekali kan. Iya, nah karena aku tahu siapa kamu. Aku akan memperlengkapi kamu. Dan itu terjadi. Sejak saya full time. Saya memutuskan full time, saya sudah bersama-sama dengan AFJ itu 94. Dan saya mulai pelayanan juga tahun 86 sudah. Tapi sebagai businessman, saudara ya. Tapi kemudian 94 saya bergabung dengan ini IFGF. Dan saya mulai belajar ini dan itu. Tanpa sadar saya belajar, mengerti lebih dalam lagi gitu ya. Dan kemudian 97 Pastor Jimmy juga mengatakan, nah kamu bantu deh, ada ada gereja satelit gitu ya. Kamu bantu, kamu di situ ya, itu 97. Nah disitulah kemudian saya merasakan sekali, ada banyak sekali bisnis yang kemudian punya saya nih, ancur-ancuran di tahun-tahun itu. 97 itu yang paling parah, sehingga waktu itu kemudian saya berdoa, dan 97 akhirnya saya putuskan, oke, saya full time. 98, Pastor Jimmy langsung mengatakan, oke, didoakan oleh Pastor Jimmy. Meskipun belum ditabiskan secara resmi sebagai pendeta, tapi didoakan sebagai full time. Saudara, itu menghadapi itu berat sekali. Karena biasanya bisnismen itu kan enak hitung-hitungannya. Gua kerja, gua dapat uang, beres lah. Nggak mikir, saudara ya. Karena itu tujuan saya. Kalau pelayanan, saya punya uang, wah rasanya enak gitu loh ya. Tapi waktu itu, saya kan nggak punya apa-apa. Tapi sebelumnya Tuhan sudah mengajar saya. Karena sejak tahun 90-an, sebetulnya tahun 86, 87, saya sudah mengalami banyak sekali naik turun dalam bisnis. Tapi saya pelayanan. Dan Tuhan sudah memberikan kepada saya banyak hal. Justru pada saat saya seperti itu, saya melayani dia, justru pada saat saya tanda petik sangat dalam kondisi kekurangan sebenarnya. Tapi waktu saya melayani dia, yang nggak masuk akal adalah saya bisa kemana-mana. Ini nggak ngerti saya, kok bisa ya Tuhan? Sebetulnya sudah Tuhan taruh, sudah tahu Tuhan, sudah perlengkapi sepenuhnya. Nah, kemudian waktu saya minta full time, lebih berat lagi. Saya melepaskan semua bisnis saya. Kalau kita bicara soal income, udah nggak tahu saya. Pokoknya saya bergantung sama Tuhan. Dan ternyata Tuhan betul-betul memperlengkapi dan memelihara. Sampai hari ini. Saya percaya semua oleh karena pemeliharaan Tuhan. Saya bisa pergi banyak hal. Terutama pada saat sebelum tahun 2000. Sebelumnya antara tahun 98 sampai 2000 lebih itu sedikit ya. Saya banyak sekali harus melakukan misi dan pergi kemana-mana. Dan saya melihat bagaimana Tuhan memperlengkapi. Jadi sekarang kita tahu, waktu Gideon minta tanda itu logis dah sebagai manusia. Saudara baca nanti deh. Ya di ayat 36 bagaimana dia minta tanda Gideon ya. Saya nggak akan bacakan buat saudara. Tapi saya juga belajar untuk minta tanda. Dan Tuhan memberikan tanda yang jelas sekali. Karena itu saya ingin mengakhiri ini semuanya. Nggak panjang kali ini. Tapi memang proses itu harus terjadi. Karena proses itulah yang dikatakan destin ya. Jadi chosen, destin, dan kemudian destiny. Ya. Kemarin saya salah menyebutkan destined gitu ya. Kemudian saya lihat di kamus dikatakan bukan destin mestinya begitu ya. Dikatakan chosen, destin, dan destiny. Ada destin, ini yang penting sekali. Karena itu prosesnya kita harus menghadapi tantangan.
kita menghadapi masalah demi masalah, problema demi problema. Kadang-kadang kita nggak tahu, kita nggak bisa memikirkan, bisa lewat enggak kita. Kita nggak ngerti, kita nggak tahu dalam hal ini. Tapi kalau Tuhan yang memperlengkapi, saudara ditetapkan, kemudian ditempatkan seperti tadi, kita ditaruh di dunia ini seakan-akan seperti itu ya. Awal tadi kita tahu sekali, kemudian kita diperlengkapi. Dan saat itu kita bisa tahu. Yang paling penting di sini adalah dikatakan seperti Kaleb, iman. Saudara, Ibrani 11 itu jelas sekali mengatakan seperti ini ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu memang ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman, percaya. Makanya kalau kita melihat sekarang semuanya, Otniel, Kaleb, mau lihat Gideon, semuanya bertemu dengan Tuhan terlebih dahulu. Ada suatu pertemuan dengan Tuhan. Saya pun juga ketika saya mulai percaya, mulai ikut melayani, saya merasakan sekali Tuhan memperlengkapi ketika kita mencari Dia sungguh-sungguh dan kita merasakan itu. Karena itu yang tadi dikatakan dengan jelas sekali, kita perlu suatu bertemu dengan Tuhan dan itu adalah Roh Kudus sendiri. Kadang-kadang kita nggak percaya. Kenapa kita bisa dipilih? Saudara, asal saudara tahu, kalau bukan Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri yang mendorong Anda untuk masuk, untuk ikut, bahkan untuk mendengarkan hari ini firman Tuhan ini, itu adalah Roh Kudus yang mendorong saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang memilih. Dan Tuhan akan memberikan kepada saudara nanti, akan menetapkan saudara. Asal kita, ya tadi dikatakan, asal kita mau benar-benar percaya kepada Dia, iman kita benar-benar hanya bergantung kepada Dia. Kita percaya bahwa hanya Dia yang menjadi panutan kita dan sepenuhnya. Hubungan kita diperbaikin. Bukankah di ayat-ayat awal tadi dikatakan relationship kita dengan Tuhan itu yang sangat perlu. Untuk itulah kita diperlengkapi. Jadi hari ini saya mengucap syukur. Terima kasih sekali saya pada hari ini, bulan Februari, minggu pertama. Dengan segala masalah persoalan, tapi Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan yang memilih. Dan setelah Tuhan memilih, Tuhan sedang memperlengkapi kita. Dan Tuhan sedang memperlengkapi kita, percayalah, ada sedemikian banyak hal, tapi Tuhan sedang memperlengkapi kita. Kalau kita menjaga itu, hubungan kita dengan Tuhan, relation kita dengan Tuhan menjadi lebih baik, maka kita akan lihat bahwa ke depan adalah hidup yang penuh pengharapan. Karena kita akan diperlengkapi dan kita akan disertai oleh Dia. Dan kita akan melihat seperti tanaman kita yang kecil tadinya itu, maka dia akan menghasilkan lombok. Buah kita akan tetap dan baik. Puji Tuhan, mengucap syukur sekarang ini, dan izinkan saya berdoa terlebih dahulu buat saudara semuanya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini yang kami merasakan sesuatu ya Tuhan yang luar biasa, bahwa kami kadang-kadang tidak menyadari bahwa Tuhan bukan cuma memilih kita, tapi Tuhan juga ingin memperlengkapi kita untuk suatu tujuan yang Tuhan sudah tetapkan sebelumnya. Terima kasih Tuhan, karena itu kita diberikan masing-masing talenta demi talenta. Ada yang talentanya mungkin sebagai dokter, ada yang talentanya mungkin sebagai pengacara, ada yang talentanya mungkin sebagai seorang pengusaha, ada yang talentanya mungkin bermain musik, banyak hal. Bahkan ada yang talentanya kemudian mengajar, banyak hal. Dan kami percaya itu adalah persiapan, memperlengkapi untuk suatu tujuan. Kami nggak mengerti akhirnya, tapi kami tahu kalau kami mempunyai relationship yang dekat dengan Engkau Tuhan, maka akhirnya kita akan tahu bahwa Engkau menetapkan dan Engkau akan menunjukkan kepada kita di mana kita ditempatkan dan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, yaitu suatu tujuan yang luar biasa, yaitu keinginan Dia untuk menjadi berkat. Saudara, cuman itu. Kami percaya Tuhan. Karena Tuhan cuma mengatakan, beritakanlah kabar baik. Jadilah saksiku. Maka Tuhan akan memperlihatkan banyak sekali hal-hal yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Ternyata kita masih mempunyai suatu kesempatan yang besar
yaitu meterai perjanjian Tuhan berupa perjamuan kudus hari ini. Saya percaya kalian semua yang ada dimanapun kalian berada, kalian sudah menerima roti dan juga anggur ini. Mari saudara-saudara, kita akan bersama-sama memeriksa diri kita terlebih dahulu agar kita layak untuk menerima perjamuan ini pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, dan kami percaya Tuhan, saat ini adalah hari yang luar biasa, di mana kami boleh Tuhan, bahkan menerima apa yang Engkau telah janjikan sebelumnya. Karena itu Tuhan, kami percaya, kami terima semua ini, dan Engkau memeriksa hati kami, layakkan kami untuk menerima ini, sehingga kami percaya Tuhan, akan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan setiap perjanjian akan menjadikan nyata, akan menjadikan sesuatu yang jelas sekali, bahwa Tuhan memilih, memperlengkapi, dan kemudian nanti akan menentukan di mana tempat kami yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Dan sekarang angkat roti saudara tinggi-tinggi. Mari kita angkat roti saudara. Dan mari kita katakan bersama-sama, atau saya akan mengatakan, menceritakan kepada saudara. Lukas 22 ayat 19. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita terima, kita makan bersama-sama dengan iman kita di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari saudara, kita angkat tinggi-tinggi cawan ini. Kemudian dikatakan, demikian juga dibuat oleh Yesus. Dengan cawan sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perjanjiannya saudara, dimeteraikan oleh kuasa darahnya sendiri. Karena dia tahu, dia udah berjanji. Karena dia memilih kita, dia berjanji untuk melengkapi kita, dia berjanji untuk menyertai kita, dan kekuatan dan kuasanya akan menyertai kita dalam banyak masalah persoalan, untuk membangun iman kita, untuk kita menjadi kuat, dan kita menjadi hal-hal yang Tuhan inginkan, yaitu hal yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Siapapun saudara, Tuhan telah menetapkannya. Mari saudara, kita minum bersama-sama. Angkat ya, terima kasih Tuhan. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, 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 Jesus. Glory Jesus. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur sekali lagi. Tuhan, terima kasih. Siapa sebenarnya kami ya Tuhan? Sampai Engkau memilih kami. Bahkan bukan memilih aja. Engkau memperlengkapi. Bahkan kami boleh menerima meterai perjanjian atas kuasa daripada daging dan darah-Mu sendiri. Tubuh dan darah-Mu sendiri. Yang diserahkan bagi kami. Menjadi perjanjian yang terus diingatkan, diperbarui. Agar kami tahu ya Tuhan, bersama dengan Engkau, pasti kami boleh melalui segala macam persoalan, masalah, rintangan, tantangan, apapun juga. Karena tujuannya adalah memperlengkapi kita semua untuk menjadi kuat bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berkat Tuhan. Berkat lanjut, 3, 2, 1. Baik, dan sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, jika kau mendengarkan setiap firman bahwa Tuhan yang memilih kita semuanya. Kita nggak mengerti, tapi Tuhan yang memilih kita. Tuhan akan memperlengkapi kita.
Tuhan akan memberikan kekuatan dan kuasanya dalam perjalanan kita melawan apapun juga. Karena Tuhan mempunyai tujuan yang sudah ditetapkan oleh Dia. Dan kita tahu, dan kalau kita percaya semua ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat ke atas kehidupanmu. Baik ke atas lumbung-lumbungmu, pekerjaanmu, usahamu, bahkan studi dan pelayananmu. Dan apapun juga yang kau kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan dibuatnya berhasil. Tuhan akan mengangkat kau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan tidak turun. Diberkatilah rumah tanggamu. Keluargamu akan dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, kasih. Dan damai sejahtera Yesus Kristus dengan penghiburan pertolongan Roh Kudus oleh kasih Bapa yang luar biasa menyertai saudara-saudara dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang diberkati mengatakan amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. I was running wild, fell in love with the chase. I've been up and down and all over the place, wasting all my days and nights, never feeling satisfied. And putting on a smile, I was keeping it fake, but there's no imitating what I found in your grace. All the things I left behind, the shadows now seem to lie. In my head and my soul, with my heart, my all, I know that I know, no, 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 never, never have I ever found a love so good, so good, and never, never am I ever getting over living with you, and nothing will change it. All I can say is, and never, never have I ever found a love so good, so good, yeah. I've got a million reasons why I can't be the same. You've got me looking forward, never turning my gaze. Forever got us, you and I, together till the end of time. In my head and my soul, with my heart, my all, I know that I know, no, no, oh, never, never have I ever found love so good, so good, and never, never am I ever getting over living with you, and nothing will change it. All I can say is, never, never have I ever found a love so good, so good. Your love is patient, love is kind. Your love is never hard to find. Forever I am yours and you're mine.